Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk hadirat Tuhan, untuk masuk dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kami datang pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu, merasakan hadirat-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang baik yang selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Biar pujian ini membawa kita untuk semakin dekat dengan Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Engkau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Engkau menyediakan yang kami perlu. Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau menunjukkan kasih setiamu Tuhan. Engkau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami percaya Tuhan, sungguh kami percaya kepadamu. Kami percaya Tuhan,
Engkau menunjukkan kasih setiamu kepada kami. Engkau menyediakan apa yang kami perlukan ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Kita menyembah Tuhan Yesus. Lagi dengan segenap hatimu panggil namanya Yesus.
katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lebih lagi hatiku kami percaya akan firman-Mu Tuhan. Hati kami percaya akan janji-janji-Mu. Hati kami percaya akan kuasa-Mu yang terjun atas kami ya Tuhan. Terima kasih. Lebih lagi katakan hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi dengan segenap hati, selalu ku percaya. Hati kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Sungguh hati kami percaya kepadamu Tuhan. Lewat firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Biar itu dapat menambah kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar, sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang.
Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif, dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa. Sebab ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya, Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya yaitu Kanaan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar
untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri, yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang, di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ, seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom jemaat Tuhan, kita bergabung lagi di ibadah online GB Green Garden. Kali ini dalam minggu ini suasana sedikit berubah, bahkan berubah total karena kita recordingnya masing-masing di rumah. Jadi kalau ada kekurangan satu dan lain hal, kami mohon maaf, biar yang penting firman-Nya bisa tersampaikan dengan baik dan bisa dimengerti ya Bapak Ibu. Oke, sebelum mulai kita mau berdoa dulu. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Tuhan menyertai setiap kami, Tuhan menjagai kami, urapi kami Tuhan. Biar kami boleh mendengarkan firman dan boleh mengerti dengan tuntunan Roh Kudus boleh ada atas setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, biar hanya kata-kata atau isi hati-Mu saja Tuhan yang boleh hamba-Mu sampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke, Bapak Ibu, Shalom ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di ibadah online GB Garden. Tema minggu ini adalah beriman tak kenal khawatir. Ya, jadi temanya waktu saya mendapatkan tema ini, wow, saya bilang gampang-gampang susah nih Tuhan temanya ya. Tapi saya percaya berjalan waktu dengan proses yang saya alami dalam minggu-minggu ini selama 1 bulan ini, memang temanya ini betul-betul mengarahnya ke situ untuk tuntunan Tuhan ya. Oke, beriman tak kenal khawatir. Mari sama-sama katakan, beriman tak kenal khawatir. Oke, ya. Awal mulanya saya akan membawakan beberapa definisi ya. Definisi pertama yaitu mengenai iman ya. Kita semua tahu iman, kita lihat di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya Bapak Ibu.
Nah, beriman artinya kita tuh berharap dan percaya sama Tuhan akan sesuatu yang belum kita terima atau belum kita lihat. Jadi kita percaya dan berharap sama Tuhan sesuatu yang belum terjadi dalam hidup kita. Itu namanya kita beriman. Kita percaya sama Tuhan, ya, bahwa itu akan terjadi dalam hidup kita. Nah, itu karena iman. Ya. Nah, berharap ini artinya berkeinginan agar terjadi atau meminta supaya tergenapi. Nah, ya, definisinya terulang lagi kembali. Terus saya catat di sini juga, untuk berharap kita tuh harus percaya, ya. Kalau kita nggak percaya, bagaimana kita bisa berharap? Ya, satu contoh klasik atau simple adalah bahwa waktu kita belakangan ini suka berbelanja online di marketplace, ya. Nah, tentu saja kita percaya sama penjual, ya, penjual barang tersebut yang akan kita beli. Karena begitu kita percaya sama dia, otomatis kita baru beli. Kita baru melakukan transaksi. Walaupun kita belum melihat barangnya sudah datang, barangnya sesuai dengan keinginan kita apa tidak. Tapi minimal kita sudah percaya dulu bahwa dia akan mengirimkan atau menjual barang sesuai yang kita ekspektasi kita. Ya, Bapak Ibu, oke. Nah, di Roma 10 ayat 11, di Alkitab bunyinya gini. Barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, otomatis kita tidak akan dipermalukan. Ini firman Tuhan yang menguatkan kita bahwa kita harus beriman dan kita harus percaya sama Tuhan saja. Ya, oke, kita masuk ke definisi kedua, yaitu kata-kata mengenai khawatir. Ya, satu versi yang saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, khawatir itu adalah suatu perasaan khawatir atau kecemasan. Ya, jadi seringkali khawatir ini adalah sesuatu yang belum tentu terjadi, atau bahkan tidak akan pernah terjadi, Bapak Ibu. Nah, perhatikan, ya, seringkali khawatir ini adalah sesuatu yang belum terjadi atau bahkan belum tentu akan terjadi atau mungkin tidak akan pernah terjadi. Itu khawatir. Nah, menurut hasil penelitian, ya, saya ada beberapa research, ya, di internet, di Google, 85% apa yang kita khawatirkan itu tidak akan terjadi. 85% apa yang kita khawatirkan itu tidak akan terjadi. Itu research, ya, Bapak Ibu. Nah, dari 15% yang terjadi, 79% dapat dihadapi dengan baik. Yang artinya tidak seburuk apa yang kita pikirkan sebelumnya. Ya, jadi saya ulangin. Dari 15% yang terjadi, 79% dapat dihadapi dengan baik, dapat kita atasi dengan baik, ya, tidak seburuk yang kita pikirkan sebelumnya. Oke, berarti Bapak Ibu, 97% dari kekhawatiran manusia tidak pernah terjadi atau tidak seburuk yang kita pikirkan. 97% kekhawatiran kita tidak akan terjadi atau tidak akan menjadi lebih buruk dari yang kita pikirkan. Itu research. Ya, itu research atau survei yang para ahli lakukan, ya. Oke, saya catat di sini juga, kalau kita khawatir artinya itu adalah suatu tanda bahwa kita ini kurang beriman sama Tuhan. Ya, kita kurang beriman sama Tuhan kalau kita khawatir, Bapak Ibu. Ya, kita lihat di Matius 14 ayat 31. Waktu cerita Tuhan Yesus datang ke perahu murid-muridnya, berjalan di atas air, tiba-tiba salah satu muridnya bilang, "Tuhan, aku juga mau berjalan." Tuhan Yesus bilang, "Oke, datanglah kepadaku," ya. Waktu dia berjalan di atas air, di ayat 31 tulisnya begini, segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kita akan bahas lagi ayat ini nanti di belakang, ya. Jadi sekarang saya nggak mau terlalu banyak mengupasnya karena waktu. Jadi tangkap saja bahwa kalau kita khawatir itu berarti tanda kita kurang beriman sama Tuhan. Oke? Nah, khawatir di sini artinya jangan sampai hidup kita ini dikuasai oleh kekhawatiran tersebut. Yang artinya kita makan, kita tidur kurang enak, tidak enak, kita stres. Itu nama khawatir. Tapi kalau kita khawatir dalam batas kita hanya memikirkan apa yang harus kita lakukan selanjutnya, it's okay, ya, karena itu membuat kita lebih bisa berharap lagi sama Tuhan.
Ya, itu manusiawi kita bahwa kita memikirkan solusinya. Ya, jadi itu nggak masalah. Tapi kalau kekhawatiran itu membuat kita nggak bisa makan, nggak bisa tidur dengan enak, kita bawaan stres, kita bawa emosi meledak-ledak, kita bad mood segala macam, itu berbahaya, Bapak Ibu. Ini yang firman Tuhan bilang, kita kalau masih khawatir berarti kita kurang beriman, Bapak Ibu. Oke, next. Nah, saya hanya mencatat di sini ada 2 poin saja ya Bapak Ibu ya. Nah, 2 poin ini, poin pertama adalah tetap teguh dan setia dalam mengasihi Tuhan. Jadi poin pertama adalah tetap teguh dan setia dalam mengasihi Tuhan. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Tetap teguh dan setia dan mengasihi Tuhan. Kita lihat di Roma 8 ayat 28. Bunyinya adalah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan di sini, mengasihi, ya, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saya tulis di sini adalah mengasihi Tuhan adalah kata kerja, Bapak Ibu. Mengasihi Tuhan, saya ulangi, adalah kata kerja. Artinya ada bagian yang harus kita lakukan. Ya, perhatikan, mengasihi di Roma 8:28 itu adalah kata kerja, yaitu ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Ya, saya catat di sini ada 3 hal yang harus kita kerjakan. Pertama, kita harus mencari hadirat Tuhan setiap hari. Setiap hari Bapak Ibu. Yes, setiap hari. Senin sampai Minggu. Nah, sekarang saya mau bertanya. Bulan lalu saya sudah berkhotbah mengenai hadirat Tuhan. Kita mesti mencari hadirat Tuhan. Kita harus mempertahankan hadirat Tuhan. Kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Siapa sekarang hari ini yang belum membaca Alkitab atau membaca firman Tuhan? Ya. Nah, kalau belum, bertobatlah Bapak Ibu. Karena kita harus baca firman setiap hari. Karena lagi zaman pandemi ini Bapak Ibu, kita butuh sekali firman Tuhan. Kita butuh sekali hadirat Tuhan tinggal dalam hidup kita. Ya. Nah, mencari hadirat Tuhan setiap hari. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ya. Terus poin kedua saya catat di sini adalah secret place. Secret place ini tiba-tiba menjadi viral di gereja kita ya. Secret place ini saya membawakan bulan lalu juga, dan minggu lalu Pak Freddy juga sedikit mengupas mengenai secret place lebih dalam lagi. Nah, saya akan sedikit mengupas lagi ya. Secret place di dalam Matius 6 ayat 6 adalah, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Masuk dalam suatu kondisi yang tanpa gangguan Bapak Ibu. Jadi secret place lebih dalam lagi adalah kita waktu mau bersekutu sama Tuhan, one on one, personal, private sama Tuhan, itu harus dalam keadaan yang nggak ada gangguan, nggak boleh ada gangguan. Karena disuruh masuk dalam kamar, tutup pintu. Berarti kita nggak mau ada gangguan, nggak mau ada distraction, nggak mau ada pikiran-pikiran yang membuat kita nggak fokus sama Tuhan, nggak mau ada rasa khawatir yang masih ada di dalam hidup kita. Tapi waktu kita masuk secret place, kita betul-betul bersekutu sama Tuhan, kita betul-betul mencari hadirat Tuhan, dan kita betul-betul berkomunikasi one on one sama Tuhan. Ya, itu poin nomor 2. Nomor 3, kita harus stop atau menghentikan dosa-dosa yang tidak berkenan sama Tuhan. Ya, kita lihat di Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Berarti dosa-dosa kita harus kita stop. Kehidupan nama harus kita stop. Karena begitu kita ada dosa, kita nggak akan bisa ketemu Tuhan plong. Ya, Bapak Ibu ya, ingat itu. Nah, saya masuk ke poin kedua. Beriman tak kenal khawatir, caranya bagaimana? Nomor 2 poinnya. Tetap percaya Tuhan pegang kendali Bapak Ibu. Ulangin. Tetap percaya Tuhan pegang kendali Bapak Ibu ya. Jadi saya baca di Matius 14 ayat 24-31, agak panjang Bapak Ibu, tapi nggak apa-apa, saya akan mencoba menjelaskannya dengan simple, dengan sederhana saja. Oke. Bunyinya begini Bapak Ibu. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal ya. Kira-kira jam 3 malam, garis bawahi ya, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Garis bawahi, oke?
Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku. Jangan takut," kata Yesus. Garis bawahi, "Tenanglah, ini aku, ini jangan takut." Kebalik ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ya, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, ini yang tadi ayat yang tadi akan saya bahaskan lebih lanjut itu. Ya, garis bawahi sekarang. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah, tolonglah aku." Ya, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Oke. Waktu saya dapat ayat ini, saya dapat hikmat dari Tuhan baru aja 1-2 hari ini. Ya, pertama gini, yang tadi saya suruh garis bawahi adalah datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Pernahkah Bapak Ibu berpikir bahwa kenapa Tuhan Yesus mau datang ke murid-muridnya dengan satu ekspresi atau satu kondisi dia sedang berjalan di atas air? Pernah nggak berpikir Bapak Ibu? Ya, saya baru dapat hikmatnya pagi hari ini Bapak Ibu. Jadi waktu saya dapat hikmatnya ini adalah gini, Tuhan tuh mau menunjukkan kepada murid-muridnya atau kepada semua orang manusia bahwa dia punya kuasa ilahi. Ya, saya tulis ini, Tuhan menunjukkan keilahian dia dengan berjalan di atas air. Ya, artinya semua yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Jadi waktu saya dapat ayat ini, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Wah, ternyata Tuhan ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Dia ini Tuhan loh. Dia ini mampu melakukan hal-hal yang kita nggak mungkin lakukan. Sekarang saya tanya, siapa manusia yang bisa berjalan di atas air? Ya, nah Tuhan bisa, Tuhan Yesus bisa. Jadi poin yang pertama saya catat dari ayat ini adalah Tuhan menunjukkan keilahian Dia. Ya, Dia mampu melakukan apa yang manusia atau apa yang kita nggak bisa lakukan, Dia bisa lakukan, Bapak Ibu. Poin kedua, ya, yang kita garis bawahi tadi adalah tenanglah, aku ini jangan takut. Ya, saya dapat hikmahnya ada gini, Tuhan menyuruh kita untuk tenang dalam setiap kondisi dan setiap kondisi situasi pandemi, ya kan? Tenang, ada Tuhan, Bapak Ibu. Ya, jangan khawatir, ada Tuhan, Bapak Ibu. Jadi poin kedua ini, begitu saya dapat remanya, tenanglah aku ini jangan takut. Ini berbicara juga ke saya pribadi, jangan takut. PPKM sedang berjalan ya. Jadi waktu rekaman ini PPKM sedang berjalan nih. Wah, otomatis secara daring pasti takut karena semua usaha ditutup, dibatasi semua. Mungkin kita nggak akan dapat begitu banyak pembeli, gitu kan? Tapi Tuhan berbicara sama saya secara pribadi, tenanglah, aku ini, jangan takut. Itu artinya apa? Dalam setiap kondisi kita harus tenang, andalkan Tuhan, Bapak Ibu. Oke? Nah, yang ketiga, yang poin saya catat ini, ya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Nah, semakin kita khawatir Bapak Ibu akan keadaan kita atau akan sekeliling kita, atau apa yang terjadi di sekitar kita, ya kan? Apalagi di zaman pandemi ini, banyak teman-teman di pelayanan kita, GBK ada banyak yang kena COVID. Otomatis takut ya Bapak Ibu, gentar ya. Nah, semakin kita khawatir akan keadaan sekeliling kita, maka kita akan semakin tenggelam di dalam kekhawatiran tersebut. Ya, jadi makin banyak kita khawatir, kita akan semakin tenggelam dengan kekhawatiran tersebut. Akan membuat kita stres, akan membuat kita susah tidur, akan membuat kita makan tidur tuh nggak enak sama sekali Bapak Ibu. Karena kita banyak pikir. Ya, itu kekhawatiran Bapak Ibu. Nah, saya catat di sini adalah berseru pada Tuhan, maka Tuhan akan mengulurkan tangannya dan menolong kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ya, terlepas apapun yang kita alami saat ini, atau kita sedang kena COVID, kita sedang di IGD, UGD, kita sedang dirawat, kita sedang isolasi mandiri Bapak Ibu, tenang kata Tuhan, jangan takut, aku ini kata Tuhan. Jadi Bapak Ibu harus datang dalam hadirat Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, dan Bapak Ibu akan dapatkan ketenangan itu.
Ya, poin keempat saya tulis di sini. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, poin keempat saya tulis di sini adalah setiap kekhawatiran kita menunjukkan kita tidak beriman atau kurang percaya sama Tuhan Yesus. Mohon maaf Bapak Ibu ya, setiap kekhawatiran kita menunjukkan kita ini tidak beriman atau kurang percaya. Ini keras sekali. Waktu saya menyiapkan firman ini, saya juga ditegur sama Tuhan. Waktu saya mulai khawatir, waktu saya mulai bimbang. Nah, firman ini datang berbicara kepada saya juga. Tenang. Ya, kalau kita khawatir, berarti kita ini orang-orang yang kurang beriman atau tidak percaya sama Tuhan. Sekarang pertanyaan Bapak Ibu, orang yang percaya, orang yang beriman sama Tuhan apa enggak? Karena Bapak Ibu orang yang beriman atau orang yang percaya sama Tuhan, ya Bapak Ibu ya, kita harus bisa melewati semua ini dengan sempurna bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu. Oke? Oke, Bapak Ibu, sekarang saya sampai ke slide yang terakhir ya, sebentar ya Bapak Ibu ya. Nah, slide yang terakhir ini berbicara atau saya akan mengilustrasikan Bapak Ibu satu peragaan ya, satu simbol lah, simbolis ya. Nah, sebentar saya akan siapkan dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu lihat ya, ini saya sudah siapkan satu wadah, satu botol ya, satu gelas ini. Gelas ini melambangkan hidup kita, Bapak Ibu ya. Gelas ini melambangkan hidup kita. Ya, saya keluarkan dulu. Nah, Bapak Ibu, ini ada banyak warna-warni kertas. Kertas ini melambangkan kekhawatiran kita. Ya, kita mulai sama-sama Bapak Ibu ya. Ini saya minta Bapak Ibu, nanti saya akan memasukkan setiap kekhawatiran kita ke dalam wadah ini, dan nanti saya akan mendeklarasikan firman Tuhan. Waktu saya mendeklarasikan firman Tuhan, saya mau Bapak Ibu juga sepakat sama saya, sama-sama katakan, sama-sama kita mendeklarasikan firman Tuhan, supaya hidup kita diisi oleh firman Tuhan dan kekhawatiran ini hilang. Ya, oke. Kita siapin ya Bapak Ibu. Nah, kita masukkan misalnya pertama, lumrahnya atau umumnya kita akan khawatir akan kebutuhan hidup yang tidak menentu. Ya, kita masukkan, wah kita bingung nih, anak mau sekolah bagaimana, dapat biayanya dari mana, ya kan? Anak mau masuk sekolah, mesti beli seragam, mesti beli uang buku. Sekarang lagi PPKM Bapak Ibu ya toh, income berkurang, gaji dipotong karena masuknya nggak full, harus work from home. Wah, banyak kekhawatirannya Bapak Ibu sudah terkumpul seperti ini ya, banyak ya, terus Bapak Ibu masukkan karena khawatir. Banyak sekali kebutuhan hidup kita yang yang nggak menentu, yang membuat kita khawatir. Nah, sekarang kita akan mendeklarasikan firman Tuhan. Firman Tuhannya berbunyi seperti ini. Di Matius 6 ayat 25 sampai 27. Mari sama-sama kita perkatakan, kita mendeklarasikan sama-sama firman Tuhan ini. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, ya, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat terakhir 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya adalah kekhawatiran ini kita tidak perlu khawatir, karena kekhawatiran ini tidak akan menambah satu hasta pun di dalam jalan kehidupan kita, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ya, sebentar saya siapkan. Kita analogikan air ini ada firman Tuhan. Ini adalah hidup kita. Sudah terisi kekhawatiran Bapak Ibu. Karena tadi kita sudah membaca Matius 6 ayat 25 sampai 27,
kita mulai memasukkan firman Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita mulai memasukkan firman Tuhan, mendeklarasikan firman Tuhan. Ya, terkumpul seperti ini. Ya, nah, tetapi Bapak Ibu, kekhawatiran kita terkadang bukan hanya itu saja. Kita khawatir lagi mengenai apa yang akan kita pakai atau sandang kita. Kita baca lagi di ayat 28 sampai 30 Bapak Ibu. Bunyinya nih, ya. Nih kekhawatiran akan sandang dulu saat masukinnya. Mesti beli baju, ya toh, mesti bayar listrik, ya kan? Mesti bayar pulsa, mesti bayar air, mesti bayar tagihan, macam-macam Bapak Ibu. Kekuatan kita tambah banyak Bapak Ibu. Nah, tapi firman Tuhan tulis di ayat 28 sampai 30, saya bacakan ini. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintai. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ya, ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi kita deklarasi firman, kita tambah lagi firman Tuhan dalam hidup kita ya Bapak Ibu. Tambah terus. Ya, tambah terus. Nah, oke. Setelah itu Bapak Ibu, kita juga kadang-kadang khawatir akan pangan, akan apa yang harus kita makan, ya. Gimana beli makanan besok, mau beli makanan apa, di tabungan sudah nggak ada duit, ya kan? Anak-anak minta Pizza Hut Bapak Ibu, tapi di rekening sudah tinggal 50.000. Mesti beli beras, yang masih anak-anak masih kecil, mesti beli susu, beli pampers, beli macam-macam lagi, khawatir lagi Bapak Ibu. Sangat banyak kekhawatiran kita. Ya, sudah full kayak begini. Tapi firman Tuhan di ayat 31 sampai 34 ya, Matius 6 bunyi seperti ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka ya, segala sesuatu yang akan diberikan kepadamu, ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita tambah lagi firman Tuhan, membuktikan bahwa kita sudah tidak khawatir lagi, ya. Makin banyak ya, sudah mau penuh hidup kita akan firman Tuhan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ya, ternyata setelah saya baca lagi, ada lagi, terkadang kita khawatir akan kesehatan kita. Ya, kita kena COVID, ada COVID berkeliaran, mau mau Delta lah, mau Gamma lah, mau Alpha lah, apa X lah, Y lah, Z lah, semua varian COVID segala macam ada semua di sini. Kekhawatiran kita Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, di Matius 9 ayat 20 sampai 22 bunyinya adalah, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan jumbai jubahnya, ya kan? Karena katanya dalam hatinya, jadi dia berkata dalam hati, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak itu sembuhlah perempuan itu. Bapak Ibu, kekhawatiran kita tidak akan membuat kita tambah sehat, tambah sembuh. Yang perlu kita lakukan adalah memperkatakan firman Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, menjamah Tuhan sendiri. Oke? Satu lagi terakhir, ya, khawatir akan ekonomi. Semua orang khawatir akan ekonomi Bapak Ibu. Ya, masukin lagi, ya,
biaya ini lagi, perpanjang ini perlu biaya lagi, tambah lagi segala macam. Udah full, Bapak Ibu akan kekhawatiran. Tapi nggak apa-apa, kita tambahkan firman Tuhan ya. Lihat ya Bapak Ibu, kita tambahkan firman Tuhan. Tambahkan terus sampai Bapak Ibu ini luber. Bapak Ibu, ini luber semua. Ya, waktu ini luber semua Bapak Ibu, ada satu ayat di Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus. Bapak Ibu, kalau kita tambahkan terus air ini ya, terus gitu kan sampai luber, akibatnya secara singkat saja Bapak Ibu ya, karena ini kan kita nggak bisa lama-lama. Nantinya hidup kita akan full dengan firman Tuhan seperti ini. Sudah tidak ada kekhawatiran, worry free. Kenapa? Karena kita berjalan bersama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita ikut Tuhan, kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Worry free, ya. Ini yang saya lakukan di dalam kehidupan kerohanian saya. Saya belajar untuk terus mengisi gelas ini, kehidupan saya dengan firman Tuhan, dengan kebenaran firman. Sehingga yang tadinya dulunya hidup saya seperti ini masih bercampur aduk dengan kekhawatiran, sekarang pelan-pelan sedikit demi sedikit kekhawatiran ini sudah hilang dan sudah mulai seperti gelas ini tanpa kekhawatiran lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau pagi hari ini Bapak Ibu juga sepakat sama saya. Mari kita jadi orang beriman, tak kenal khawatir Bapak Ibu. Kita beriman tak kenal khawatir, apalagi iman kita sama Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu, jadi pagi hari ini firman Tuhan berjudul beriman tak kenal khawatir. Ada 2 poin Bapak Ibu, saya akan kasih secara cepat aja. Pertama adalah, sebentar ya Bapak Ibu. Pertama adalah tetap teguh dan setia dalam mengasihi Tuhan. Ya, mencari hadirat Tuhan, secret place, ya, stop atau berhenti. Dosa-dosa lama kita, kehidupan lama kita stop semuanya supaya kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Poin kedua adalah kita tetap percaya Tuhan selalu pegang kendali atas hidup kita. Ingat waktu Tuhan Yesus siapa? Dia menunjukkan keilahiannya, dia berjalan di atas air supaya murid-muridnya bisa lihat bahwa wow, dia ini Tuhan. Sungguh dia ini Tuhan. Dia bisa berjalan di atas air. Artinya apa? Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang mustahil, yang kita sebagai manusia terbatas nggak bisa melakukan, tapi Tuhan bisa melakukannya. Terus kita belajar untuk tenang dalam setiap situasi, setiap kondisi apapun itu, tenang, jangan takut. Ya, terus kita juga belajar pagi hari ini, semakin kita khawatir, kita akan semakin tenggelam kita dalam kekhawatiran kita. Jadi kita harus berseru pada Tuhan, maka Tuhan akan mengulurkan tangannya dan memegang tangan kita serta menolong kita. Dan terakhir, setiap kekhawatiran kita menunjukkan kita ini orang-orang yang tidak beriman atau kita kurang percaya sama Tuhan Yesus. Ya, dan yang paling terakhir, pasti Bapak Ibu pasti lebih gampang ingatnya karena saya melakukan ilustrasi. Ya, setiap ada kekhawatiran, masukkan firman Tuhan. Setiap ada kekhawatiran, masukkan firman Tuhan. Setiap ada kekhawatiran, masukkan kembali firman Tuhan. Sampai semua kekhawatiran ini naik, hilang, habis, bersih, seperti satu wadah yang seperti ini. Full firman Tuhan. Worry free, tanpa kekhawatiran. Ini adalah harusnya orang-orang Kristen, orang-orang beriman hidupnya seperti ini, Bapak Ibu. Oke? Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita selesai ibadah ini, saya rindu untuk mendoakan Bapak Ibu yang sakit boleh menaruhkan tangannya di bagian yang organ tubuh yang sakit. Saya akan mulai berdoa Bapak Ibu. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan sudah selesai berbicara, tapi saya yakin, hamba-Mu yakin Tuhan, Roh Kudus mulai mengurapi, mulai menghampiri setiap orang yang mendengarkan firman ini Tuhan. Dan hamba-Mu terlalu percaya Tuhan, Tuhan yang menjamah mereka, Tuhan memulihkan setiap sakit penyakit mereka Tuhan. Yang saat ini mereka meletakkan tangannya di bagian-bagian tubuh mereka sakit. Saat ini hamba-Mu berdoa dengan penuh kerendahan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan mereka, tolong mereka, sembuhkan, tahirkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi teman-teman atau saudara-saudara yang melihat ibadah online ini, yang sedang COVID, yang sedang dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri, percaya di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa biru-biru Tuhan Yesus, Bapak Ibu sudah disembuhkan. Dan kuasa Tuhan Yesus saat ini ada dan hadir di dalam hidup Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu meraih kesembuhan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, berkati teman-teman kami, berkati semua pekerja kami yang saat ini kami tidak bisa saling bertemu, tapi Tuhan yang menjaga mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, dan biar kami boleh melayani Tuhan lagi, walaupun secara online, kami nggak tahu sampai kapan, tapi kami percaya rencana Tuhan yang terbaik bagi kami dan bagi umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, ditinggikanlah nama-Mu, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur, amin. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu lagi, tetap jaga kesehatan, pakai masker, yang belum vaksin segera vaksin ya, jangan takut, saya sudah vaksin satu kali lagi nanti ya, jadi jangan takut Bapak Ibu, segera vaksin, segera jaga protokol kesehatan ya, jangan keluar rumah kalau nggak perlu, dan selalu stay healthy, stay safe, dan tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, shalom. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan buat firman pada pagi hari ini Tuhan, dan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pengkhotbah ya Tuhan, untuk yang telah memberikan firman Tuhan, kiranya Kau yang berkati kehidupannya, Kau yang berkati setiap apa yang dilakukannya Tuhan, supaya setiap yang dilakukannya adalah berhasil Tuhan, dan bisa memberikan dan men-sharingkan setiap firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk gembala sidang kami Bapak Niko Tuhan, Engkau yang tambahkan lagi kemampuan atas beliau Tuhan, Engkau yang berikan juga hati sebagai hamba kepada Pak Niko Tuhan, dan kami juga berdoa untuk Pak Freddy ya Tuhan, dan juga wakil gembala serta keluarganya Tuhan, Engkau yang berikan hikmat bertambah-tambah dan berkat yang berlimpah-limpah Tuhan, Engkau yang berkati keluarga, dan Engkau berkati Tuhan supaya setiap apa yang dilakukannya adalah berhasil Tuhan. Kiranya Engkau juga berikan kesehatan dan juga Engkau berikan kelimpahan ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk jemaat yang telah hadir pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Engkau berkati supaya mereka bisa menerima setiap firman yang telah dibagikan Tuhan, dan juga bisa menjadikannya sebagai rema di dalam kehidupannya masing-masing ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, kiranya Engkau yang berkati pemerintahan dari pusat hingga daerah ya Tuhan, Engkau yang berikan hikmat dan kebijaksanaan atas setiap pengambilan keputusan ya Bapa, supaya setiap keputusan yang mereka ambil ya Bapa berdasarkan daripada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan karena Indonesia, kami yakin Indonesia ada di tangan-Mu ya Bapa, kiranya Engkau yang berkati setiap anak-anak muda yang ada di Indonesia Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan membangkitkan generasi Yeremia ya Tuhan, generasi anak muda yang cinta mati-matian dengan Tuhan. Engkau yang hilangkan Tuhan COVID yang saat ini kami rasakan ya Tuhan, Engkau yang jauhkan ya Bapa. Kami percaya setiap persoalan yang ada di hidup kami ya Tuhan, pasti ada nilai positif yang dapat kami ambil ya Tuhan, supaya kami bisa tetap bersyukur Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kasih-Mu dan setiap pengorbanan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kiranya Kau yang berkati setiap kami ya Tuhan, supaya kami bisa tetap dekat dan intim hidup di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita akhiri ibadah ini, kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus terus menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus menjemput kita di awan permai, bahkan sampai hidup kekal selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Badai menerpa di dalam hidupku ini.